Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pranamed berbagi untuk menginspirasi. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan mencoba melakukan pembahasan latihan pertama fungsi linier. Kita langsung mulai saja. Oke. Yang pertama, pada soal 1, tentukan gradien dari masing-masing fungsi berikut ya. Di sini tentukan gradien dari masing-masing fungsi berikut. Yang pertama, 2y sama dengan 6x dikurang 2. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya gradien itu adalah fx sama dengan mx ditambah dengan c, atau bisa juga kadang fx itu diganti menjadi formatnya menjadi y. Nah, sama saja. Jadi gradien itu adalah huruf m di sini ya, atau angka yang menjadi angka di depan x. Jadi kalau ada 2y sama dengan 6x dikurang 2, maka y-nya harus jadi 1y. Berarti ini kalau bagaimana biar jadi 1y? Berarti ini kita bagi 2 semuanya. Nah, ini kita bagi 2. Nah, berarti kan gradien itu adalah angka di depan x. Nah, 6/2 itu berarti m-nya menyampaikan nilainya 3. 6 bagi 2, 3 kan ya? Oke. Berikutnya adalah 3x dikurang 4y ditambah 3. Nah, formatnya kan harus bentuknya seperti yang di atas. Maka 4y bisa kalian pindah langsung. Berarti 3x ditambah dengan 3 sama dengan 4y. Nah, ini kan begini aturannya. Bagaimana untuk mendapatkan y-nya? Berarti ini saya harus bagi 4. Berarti ini semua kita bagi 4, dan ini kita bagi 4. Nah, gradien itu adalah angka di depan x. Berarti m-nya sama dengan 3/4. Jadi bisa saja y-nya yang kita pindahkan. Enggak masalah kalau yang itu. Nah, sebenarnya untuk mencari gradien itu kita hanya menggunakan fungsi x atau y-nya saja. Jadi kalau untuk konstanta sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap mencari gradien. Jadi kalau contohnya soal nomor 3-nya ini ya, soal di sub 3-nya, berarti ini kan ada angka 2x sama dengan 6y ditambah 2. Maka ini karena x-nya sudah pindah, artinya sudah berbeda ruas dengan y, maka bisa langsung kalian gunakan. Maka ini saya bagi 6, karena y-nya kan ada angka 6. Ini saya bagi 6, dan ini saya bagi 6. Jadi m gradien itu adalah angka di depan x. Berarti bisa m sama dengan 2/6, atau diperkecil 1/3. Seperti halnya yang saya bilang tadi, karena y dan x sudah berbeda ruas, maka ini bisa kita langsung rendakan. Karena di sini ada angka min 6 ya, maka saya bagi dengan min 6. Nah, saya bagi dengan min 6. Nah, sebenarnya semuanya harus saya bagi min 6. Nah, ini saya bagi min 6. Tapi kita pengaruhnya hanya di x saja. Berarti gradiennya adalah 12 dibagi min 6, berarti min 2. Nah, dia sama halnya kalau ini kan belum beda ruas. Nah, ini berarti ruasnya saya pindahkan. Berarti setengah x sama dengan 1/4 y kan beda ruas, ditambah 6 karena saya pindahkan ke kanan ya. Berarti saya bagi 1/4, ini saya bagi 1/4, ini saya bagi 1/4, ini kita bagi 1/4. Nah, berarti gradien adalah hubungannya dengan x. Berarti m-nya sama dengan, nah, setengah dibagi 1/4. Kalau dalam pembagian ketika ada bentuk pecahan maka dibalik, karena dikali dengan 4/1. Nah, ini bisa dicoret 2, 1, maka m-nya mendapat nilai 2. Udah ya, kalau untuk yang pertama bisa. Ini kan sudah pernah kalian pelajari ketika kalian SMP. Untuk berikutnya, soal nomor 2. Tentukan gradien dari titik-titik berikut. Nah, kalau tadi adalah bentuk garis, kalau sekarang bentuk titiknya, maka mencari gradien. Gradien itu adalah selisih dari nilai y dibagi dengan selisih dari nilai x. Nah, selisihnya itu harus konstan, dalam arti kalau dimulai dari di sini saya ada A dan B. Kalau dimulai dari A, maka x-nya pun akan dimulai dari A. Kita ambil contoh M sama dengan,
Kalau saya mulai dari A, artinya saya Y-nya itu fungsi selisihnya adalah 2 dikurang 1. Artinya Y-nya 2, kemudian yang YB-nya itu adalah 1. Nah, seperti itu maksud saya. Kemudian kita mulai lagi dari A, berarti 1 dikurang 2. Maka kalau kita selesaikan, 2 dikurang 1, 1 dikurang min 2, nah, min 1, maka menghasilkan gradien min 1. Di sini pun berlaku hal yang sama. Kalau seandainya saya mau memilihnya dimulai dari huruf I, maka saya memulainya dari angka 2, berarti 2 dikurang 3. Kemudian X-nya berarti min 3, berarti min 3. Min 3 dikurang min 2. Nah, biasa kan dalam penulisan minus itu saya atau kalian harus mengurungnya. Jadi 2 dikurang 3 adalah min 1. Nah, ini min 3 ditambah 2, kan ini menjadi plus, jadi hasilnya min 1. Maka min 1 bagi min 1, 1, maka gradiennya adalah 1. Dengan cara yang sama pula, kalau saya memulai dari huruf K, maka 5 dikurang min 2, kemudian 7 dikurang min 6. Ya, ini kalau hal seperti ini masih simple, artinya kalian bisa memilih dari mana keuntungan mana yang bisa kalian dapat gitu. Apakah mau hasilnya positif atau hasilnya negatif, dalam perhitungan nanti hasilnya akan sama saja. 5 dikurang min 2 berarti kan 7, per 7 dikurang min 6 berarti 7 tambah 6 berarti 13. Nah, ini kan bentuknya pecahan sudah seperti ini. Kalau bentuknya pecahan, ya sudah hasilnya pecahan saja, tidak perlu hasil harus desimal. Jadi biasanya kalau gradien itu bentuknya pecahan, tidak dirubah menjadi pecahan desimal. Dengan cara yang sama pula untuk mendapatkan gradien hurufnya M kecil ya. Nah, ini kan soal ada M besar. Nah, kalau seperti ini kan min 11 dikurang 1. Nah, saya mau ganti jadi 1 dikurang min 11. Nah, itu sama saja boleh. Karena dimulai dari huruf N, maka di sini pun 12 dikurang 0. Maka menghasilkan 12 per 12, hasilnya 1. Bagaimana kalau bentuknya pecahan pada soal terakhir? Sama saja, nggak pengaruh, hasilnya akan sama saja. Berarti kalau saya mulai dari huruf E, berarti 2 per 3 dikurangin dalam kurung min 1 per 7 per 1 per 6 dikurang 1 per 7. Nah, ini bentuknya pecahan, samakan penyebutnya atau kalian bisa mengalihkan dengan cara KPK-nya. Berarti bisa menggunakan KPK. Kalau seandainya saya menggunakan KPK, berarti KPK dari 3, 7, dan 6. Nah, karena 7 kan sudah disebut 2 kali. Itu kalau kalian menghitung, maka angka yang bisa membagi mereka semua adalah angka 42. Nah, 42. Nah, ini kita bisa gunakan untuk mengalihkan mereka semua. Dalam arti 2 per 3 dikali 42. Artinya, kalau saya ganti warna dulu. Nah, ini. Kalau misalkan 2 per 3 ini, kalau saya kalikan dengan 42, berarti kan 3 aja saya coret dengan 42, itu menghasilkan angka 14. Nah, 14 ya saya kalikan dengan 2, maka menghasilkan 28. Nah, ingat, di bawah itu dikali, dibagi, sorry, dan kalau lurus itu dikali. Dengan cara yang sama juga, ini 42 saya kalikan, nah, berarti menghasilkan angka 6, karena min ketemu min kan plus, berarti plus 6. Nah, yang bawah pun hasilnya sama, saya kalikan dengan 42, dapatnya 7, kurang, nih saya kalikan dengan 42, dapatnya 6, nah, berarti hasilnya adalah 28 ditambah 6 itu 34, dibagi 7 dikurang 6, 1, berarti ya, gradiennya adalah 34, seperti itu, ya. Semoga bisa dipahami untuk mencari gradien baik berupa garis maupun berupa titik. Kita lanjut pertanyaan soal nomor 3. Fungsi linier dari titik 2,3 dan memiliki gradien 3. Sebenarnya kalau ada persamaan seperti ini, kalian soalnya adalah pilihan berganda atau multiple choice, maka kalian bisa mengeceknya satu persatu dari setiap persamaan. Ya, itu akan berhasil, atau kalian dimulai dengan cara mencari gradien yang hasilnya 3. Tapi biasanya si pembuat soal akan
membuat soal yang semuanya hasil gradiennya adalah 3. Maka kalian harus mengeceknya. Setelah mengecek dengan gradien, maka ngeceknya dengan titik 2,3. Artinya ketika kalian masukkan fungsi x-nya 2, maka hasilnya y-nya harusnya 3. Atau kalian masukkan langsung 2 dan koma dan 3-nya ini, maka hasilnya adalah angka atau konstanta tadi yang diminta dalam soal. Tapi kalau seandainya kalian tidak berkenan demikian, maka kalian bisa menggunakan rumus yang sudah diajarkan baik dari SMP maksud saya, atau yang ketika saya sudah mengajarkan kalian. Rumusnya menjadi y sama dengan atau y dikurang y1 sama dengan m dalam kurung x dikurang dengan x1. Jadi rumusnya ini saja. Ini bisa, artinya y yang tidak ada angka 1 atau variabel 1 di sini, maka itu adalah bilangan tetapnya atau y-nya. Contoh ini kan y-nya tidak ada angka 1-nya, ini y saja dikurang. Nah, ini x1 y1-nya. Jadi yang ada 1 dan 1-nya itu adalah titik yang sudah ditentukan dalam soal. Berarti dikurang 3 sama dengan 3 dalam kurung x dikurang 2. Nah, dari soal seperti ini bisa kita langsung jabarkan y dikurang 3 sama dengan, nah ini kalian lakukan perkalian pelangi seperti ini. Berarti 3 dikalikan dengan x menjadi 3x dikurang 3 kali min 2, maka hasilnya 6 min 6 ya. Maka hasil yang diinginkan adalah menjadi bentuk yang mana, seperti yang mana di sini. Nah, ini kan sudah, kalau seandainya saya maunya y sama dengan, maka y sama dengan 3x dikurang 6. Nah, di sini kan ada tulisan min 3. Min 3 kalau pindahkan jadi plus 3. Maka yang dihasilkan menjadi y sama dengan 3x dikurang 3. Inilah hasil akhirnya. Ada nggak yang persamaannya model seperti ini? Jawabannya ternyata sudah ada, yaitu di soal di pilihan berganda yang A ya. Sudah dapat, kita langsung jawabnya. Tapi seandainya belum ada, maka bisa saja si pembuat soal menginginkan jawabannya dalam bentuk seperti contoh yang B. Berarti dalam hal ini si pembuat soal menginginkan kalau y-nya yang berpindah berarti menjadi 3x. Nah, ini kan kalau positif y ketika pindah menjadi min y, dikurang 3 sama dengan 0. Nah, 0 sama dengan 0 ini bisa mau di kiri mau di kanan, hasilnya akan sama saja. Jadi penulisan 3x dikurang y dikurang 3 sama dengan 0 itu sama saja dengan yang atasnya. Bisa juga si pembuat soal menginginkan jawabannya dalam bentuk x sama dengan, berarti y dalam soal ini berarti saya pindahkan ini y ditambah 3, jadi yang saya pindahkan adalah angka 3-nya sama dengan 3x. Nah, ini hasilnya seperti ini. Karena ada angka 3, maka saya bagi 3 semua. Dalam hal ini x-nya, saya maunya inginnya x, berarti x dibagi 3, jadi sepertiga y, nah dibagi dengan 3 dapatnya 1. Jadi ini pun penulisannya bisa berubah menjadi x sama dengan sepertiga y ditambah 1. Dengan pindah posisi saja, kiri jadi kanan, kanan jadi kiri, tanpa berubah nilai. Nah, jadi si pembuat soal bisa saja dia maunya bentuknya seperti ini, bentuk yang ini, atau dia maunya misalkan dari soal dari yang seperti ini kita bisa rubah juga, atau si pembuat soal juga maunya menjadi 3x dikurang y, nah 3-nya yang pindah berarti sama dengan 3. Jadi bisa saja si pembuat soal minta soalnya bentuk jawabannya seperti ini. Jadi variasinya tergantung dari mana si pembuat soal menginginkan. Jadi membiasakan diri berkreatif. Oke. Untuk soal berikutnya, fungsi linear x sama dengan 3/2 y dikurang 1 merupakan fungsi yang memiliki. Nah, si pembuat soal ingin mencari, kalian mengidentifikasi apa nilai gradiennya di sini. Yang pertama kita cari gradiennya, yang kedua adalah titiknya. Artinya titiknya ini kalian harus mengeceknya satu persatu. Pertama kita mulai mencari gradiennya. Ingat,
Gradien itu adalah angka di depan X dengan syarat Y-nya itu harus sendirian. Nah, di sini kan Y-nya kan ada angka 3/2, maka saya bagi 3/2. 3/2. Di sini kan depannya 1 X-nya itu, berarti dibagi 3/2. Nah, ini juga boleh ditulis 3/2, tidak ditulis pun tak mengapa. Nah, gradien itu adalah angka di depan X. Dalam hal itu dituliskan terlihat jelas bahwa itu 1 dibagi dengan 3/2, artinya 1 dikali dengan 2/3. Ini kan sudah diajarkan di SD ya. Berarti 1 dikali 2/3 ya 2/3. Maka kalian mencari yang pilihannya ada jawaban gradiennya adalah 2/3. Kalau dilihat dari soal di sini dari pilihan jawaban, maka jawabannya sudah otomatis jawabannya D, karena yang lainnya jawabannya di luar 2/3. Adapun E min 2/3, ada minusnya, berarti salah. Nah, untuk melewati titiknya ini berarti kalian tinggal substitusi saja nilainya. Jadi ketika kalian masukkan dengan X-nya min 1, maka Y-nya 0 atau hasilnya 0 dan sebagainya. Nah, kalau ini saya bisa masukkan ke soal pertamanya, berarti min 1. Nah, ini kan saya masukkan ke yang X sama dengan 3/2 Y dikurang 1, berarti min 1 itu adalah menyatakan X sama dengan 3/2 dikali Y-nya 0 dikurang 1, nilainya sama tak? Min 1 sama dengan, nah ini kan 0 ya, berarti 0 dikurang min 1 ya min 1. Nah, berarti jawabannya sesuai. Dalam arti untuk soal yang keduanya ini adalah jawabannya D. Bagaimana kalau soalnya bentuknya disajikan dalam bentuk gambar? Kalian diminta mencari persamaan garisnya juga gradiennya di sini. Nah, untuk mencari gradiennya, kalau bentuknya soal bergambar seperti ini, maka saya menyarankan cara yang paling simple, yaitu dengan cara kalian memulainya dari titik manapun maka hasilnya akan sama. Contoh, saya memulai titiknya dari garisnya ini berpotongan ya, jadi saya mulai dari min 2 menuju ke 3. Berarti kalau dilihat, ingat yang namanya gradien itu adalah selisih dari Y dibagi dengan selisih dari X. Maka saya mulai dari dengan huruf Y. Nah, Y itu artinya bisa atas atau ke bawah. Berarti kalau X itu berarti ya kanan atau kiri. Bernilai ke atas berarti positif, maka kalau ke bawahnya negatif. Sama halnya kalau ke kanan positif, maka ke bawahnya negatif, gitu ya. Kita mulai. Nah, misalkan saya mulai dari kata min 2 di sini. Tidak perlu menuliskan min 2 itu, tidak perlu ditanda dalam hal ini. Kalau untuk soal seperti ini, cara seperti ini, maka saya tidak perlu ditanda. Maka ini saya lakukan yang pertama kali adalah saya naik dulu ke atas menuju 0,0, maka naiknya 2. Nah, berarti 2. Kemudian ini adalah arahnya ke kanan, berarti ini saya ke atas, kemudian saya ke kanan. Kanan sejauh 3, maka gradiennya 2/3. Nah, kalau dilihat dari pilihan jawaban, maka gradien yang menghasilkan 2/3 ada di pilihan jawaban B, C, dan E. Artinya yang A sudah gugur, kemudian yang D sudah gugur. Nah, gitu ya. Nah, sisanya kalian bisa dengan cara mengecek jawabannya menggunakan titik yang ada. Dalam hal ini berarti titik yang kalian miliki adalah 0,-2 atau 3,0 seperti itu. Yang mana saja dari pilihan jawaban itu, itu akan mempermudah kalian kalau soalnya dalam hal pilihan berganda. Tapi kalau soalnya dalam bentuk esai kan tidak ada pilihannya, maka kalian harus menggunakan rumus Hess yang sudah pernah saya ajarkan. Berarti kita menggunakan cara Hess ya. Cara Hess artinya tukar posisi, yang Y jadi X, yang X jadi Y. Nah, di sana kan ada min 2. Min 2 itu awalnya adalah min 2Y, maka karena posisinya di sumbu Y, maka kita rubah menjadi min 2X ya. Jadi saya tulis menjadi min 2X ditambah dengan 3Y
sama dengan kan min 2 kali 3 berarti min 6. Nah ini jadi persamaan garisnya seperti ini. Kalau dari pilihannya B, C, dan E kan tidak ada yang modelnya seperti ini. X-nya ada pun yang B tapi X-nya positif, artinya kita kalikan saja dengan negatif. Berarti saya kalikan dengan negatif 1, maka berubah tandanya semua menjadi 2X dikurang 3Y sama dengan 6. Nah, jawabannya seperti ini. Tapi di sini kalau dilihat yang pilihan jawaban yang B, maka di sini tertulisnya min 6, berarti bukan jawabannya. Artinya jawaban 2X dikurang 3Y itu sama dengan 6 tidak ada di sana. Nah, seperti hal yang saya bilang di soal yang pertama, nah ini soalnya kita modif juga, maka kita cari apakah kita mulai dari huruf Y-nya. Kalau kita mulai dari huruf Y, ya berarti yang kita minta yang di huruf C ini. Nah, artinya yang ini saya pindahkan biar positif. Berarti 2X dikurang 6 sama dengan 3Y. Nah, bentuknya. Nah, ini kalau saya bagi dengan 3 semuanya, maka Y sama dengan 2 per 3X dikurang, nah saya bagi 3 kan 6, itu saya bagi 3 2. Nah di sini hasilnya seperti ini. Ini ingat seperti yang saya bilang tadi, ini mau di kanan mau di kiri hasilnya sama saja. Jadi kalau Y sama dengan 2 per 3X ditambah 2 itu sama dengan nilai yang tertulis pertama ini. Dilihat pilihan jawaban C, ternyata di sana plus 2. Kalau yang ini kan kita jawabannya min 2, berarti tidak sesuai juga. Artinya B dan C juga sudah salah. Nah, kalau sudah salah berarti otomatis jawabannya adalah yang E. Pembuktiannya ya seperti tadi saya bilang. Ini saya rubah menjadi bentuk X-nya saya rubah, berarti 2X sama dengan 3Y ditambah 6. Jadi X-nya yang saya pindahkan. Nah, ketika X-nya sudah saya pindahkan, maka saya bagi dengan 2, maka jadinya 2 sama dengan ini 2X nya saya bagi 2, berarti tinggal X saja ya. X sama dengan 3 per 2Y ditambah 6 bagi 2 berarti 3. Nah, jawabannya sesuai, 3 per 2Y ditambah 3, dan gradiennya pun 2 per 3 gitu ya. Untuk soal nomor 3 kita beranjak ke soal berikutnya, yaitu masih soal nomor 3 ya. Oke, kita lanjutkan. Fungsi linear yang melewati titik 1/3, 1/4 dan memotong pusat koordinat. Ingat, memotong pusat koordinat itu maksudnya 0,0. Nah, seperti ini. Bagaimana cara menjawabnya? Ya, cara menjawabnya kalau pilihan ini berganda, bisa kalian dengan cara menguji titik semuanya masing-masing. Contoh, kita ambil contoh yang titik yang paling gampang 0,0. Kalau berarti 0,0 ini seandainya ini 3 kali 0 kan berarti 0 dikurang 0. Apakah sama dengan min 12? Tidak sama. Berarti pilihan jawaban yang A salah. Yang B pun juga pasti salah. Kemudian yang Y pun juga ikut-ikutan salah ya. X pun salah. Maka jawabannya adalah yang C. Kalau dengan cara menguji titik 0,0 itu adalah cara itu, atau cara gampangnya lah. Bagaimana kalau misalkan soalnya bentuknya seperti ini Pak ya. Kalau melewati titik 0,0 berarti cara yang paling gampang pertama kali adalah mencari gradiennya. Jadi kalau diilustrasikan dalam gambar, maksud dalam soal seperti ini. Ini anggap 1/3 dan ini atasnya 1/4. Nah ini titiknya seperti ini. Nah garis yang diinginkan itu adalah garis yang lewati 0,0, berarti ini garisnya. Oke, ini yang ditanyakan dalam soal gitu. Jadi soal seperti ini. Nah, untuk menjawab soal seperti ini itu sebenarnya mudah sekali. Tadi salah satu contohnya kalau pilihan berganda. Bagaimana kalau misalkan statusnya pilihannya soalnya esai? Tentu kalian tidak bisa menjawab dengan metode seperti tadi. Maka cara yang kalian kerjakan adalah ya seperti yang saya bilang tadi. Kalau untuk menentukan gradiennya, berarti kan
bisa menggunakan delta Y dibagi dengan delta X, atau selisih Y dengan selisih X. Berarti kan kalau kita lihat, kalau berdasarkan gambar ini artinya kalian pertama kalian naik, nah ini saya naik, kemudian saya ke kanan, berarti dua-duanya positif. Saya naik sebesar 1/4, saya ke kanan sebesar 3. Atau bisa juga kalian menggunakan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Sama saja hasilnya. Maka ini secara perhitungan berarti kan 1/4 dikali 3/1. Nah, ini kan sudah diajarkan di SD ya. Berarti hasilnya gradiennya 3/4. Nah, untuk mencari seperti ini, maka rumus berikutnya garisnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan gradien dalam kurung X dikurangin dengan X1. Maka titik yang kalian gunakan yang mana? Titiknya bisa saja menggunakan 0,0 atau 1/4 diulangi, tidak masalah. Tapi kalau menggunakan cara yang paling gampang adalah menggunakan 0,0. Berarti Y dikurang 0 sama dengan 3/4 X dikurang 0. Maka ini kan Y saja sama dengan 3/4 X. Maka hasilnya seperti pada jawaban pilihan kita tadi. Y sama dengan 3/4 X. Untuk soal berikutnya, fungsi linier pada grafik tersebut yang melewati titik A dan titik B 4/5, 9/5. Nah, titiknya seperti ini. Ini sama seperti yang tadi sudah saya jabarkan. Maka bisa kalian dengan cara menguji titiknya. Di sini terlihat jelas bahwa titik A, titik A kita nggak tahu ini titik A berapa, dan melewati 4/5, 9/5. Di sini kalau seandainya kita melakukan uji titik 4/5, 9/5, misalkan kayak di pilihan jawaban yang A, misalkan Y sama dengan 4/5 X ditambah 1, maka Y-nya adalah 9/5. Nah, berarti X-nya adalah 4/5 dikali 4/5 ditambah dengan 1. Apakah hasilnya sama? Tidak. 9/5. Seperti kita ketahui bahwa kalau perkalian ini jadikan 16/25 ditambah 1, tentu tidak akan sama. Karena ini jadi 25/25. 16 tambah 25 kan 41, udah lebih dari jawabannya gitu ya. Tapi kalau kita hitung, coba kita hitung. Andaikan kita menghitung berarti 16/25, benar nggak? 25/25. Nah, ini biar sama jawabannya per 25, maka kita kalikan 5. Maka ini menjadi 25 atas kita kalikan 5 jadi 45. 9 kali 5 45 ya. Berarti 45/25 itu sama nggak dengan 16 tambah 25. 16 tambah 25 itu kan 41/25. Tentu tidak sama. Maka pilih jawaban yang A salah. Seperti hal ini. Kalau kita lakukan hal yang sama pula, nah ini juga yang B tentu akan salah. Nah, kemudian dengan yang C, kita ini dengan sistematika uji titik ya. Nah, dengan uji titik yang lakukan hal yang sama dengan yang X. Nah, misalkan kalian melakukan ini, kalau kalian punya banyak waktu, ini bisa menggunakan cara seperti ini. Berarti kalau X-nya berarti 4/5 sama dengan 5/4 dikali dengan, oh ada dua-duanya nih X. Yang C itu X-nya 2 ya. Berarti salah satu ada yang Y nih. Anggap saja soalnya menjadi Y sama dengan 5/4. Soalnya kita anggap aja X sama dengan 5/4 Y ditambah 1 dulu sampai pilihannya seperti ini. Berarti Y-nya adalah 9/5 ditambah 1. Ini kayak coret. Nah, berarti 4/5 ditambah 9/4, sama dengan ditambah dengan 1. Maka ini tentu tidak akan, hasilnya tidak akan sama dengan ini kan sudah lebih kecil. 4/5 itu jauh di bawah 1. Ini 9/4 saja sudah di atas 1, apalagi ditambah 1 lagi. Berarti soal yang ini anulir. Kemudian kalau saya ganti menjadi Y sama dengan 5/4 X ditambah 1. Berarti Y-nya adalah 9/5 sama dengan 5/4 saya kalikan 4/5 ditambah 1. Nah, ini kan bisa dicoret semua, artinya 1. 9/5 ditambah 1 tambah 1 ini sama dengan 2.
ya tentu tidak sama. 9/5 itu dibagi tidak, hasilnya tidak 2. Berarti untuk soal yang C pun jawabannya salah, tidak ya. Mau dirubah gimana pun sama, tidak, jawabannya tidak benar. Tapi kalau seandainya soalnya tetap pendiriannya adalah X sama dengan 5/4 X ditambah 1, tentu kan ini bukan persamaan linier, bukan fungsi linier, tapi ini berarti meskipun masuk fungsi linier, tapi ini bukan persamaan garis yang diinginkan, kan tidak melewati, karena melewati 2 titik ya. Berarti tetap kita buat soal itu adalah salah. Bagaimana untuk soal jawaban yang D? Nah, untuk soal jawaban yang D, berarti Y sama dengan X dikurang 1. Berarti kan ini Y-nya 9/5 sama dengan 4/5 dikurang 1. Nah, kalau dilihat dari jawaban, maka 9/5 itu 4/5 dikurang 5/5, hasilnya maka minus, maka jawabannya pun salah. Berarti kita mulai yang Y adalah 9/5 sama dengan 4/5 ditambah 1. Nah, ini 9/5 sama dengan 4/5 tambah 5/5. 4/5 ditambah dengan 5/5. Maka hasilnya sama. Maka inilah jawabannya. Jadi jawabannya E gitu. Kalau kita mengacu kepada 4/5,9/5. Tapi apakah melewati titik A? Kalau soalnya dicek nanti, nah itu apakah nanti melewatinya, nanti bisa di ini. Tapi salah satu cara menjawabnya adalah seperti ini, gitu ya. Paling gampangnya, daripada kalian harus mencari dengan cara eliminasi. Pertama kalian mencari dengan persamaan garis. Yang pertama ini garis yang ini, yang kedua adalah garis yang berwarna merah. Kemudian kalian eliminasi, nah itu kan jauh lebih panjang, menyita waktu kalian. Lebih baik cara seperti ini, jauh lebih mudah. Oke. Nah, berikutnya adalah soal nomor 4. Di sini soal nomor 4 itu menggambarkan tentang sejajar dan tidak sejajar tegak lurus. Yuk kita cek. Sebab dikatakan sejajar ditunjukkan pada pasangan garis, artinya dikatakan sejajar jika gradien yang pertama itu akan senada atau senilai dengan gradien dari garis kedua. Intinya sih sama gradien. Artinya kalian dituntut untuk mencari gradien mana dari persamaan di bawah pilihan jawaban ini yang gradiennya sama dengan sebelahnya. Kita mulai dengan yang pertama. Nah, seperti yang tadi saya bilang, seperti awal-awalnya, mencari gradien cukup kita melihat variabel X dan Y dengan syarat variabel X dan Y-nya sudah terpisah. Nah, ini kan masih menyatu. Nah, misalkannya, ya berarti kita pisahkan yang pertama itu yang dari 2X tambah 3Y sama dengan 1, kita rubah menjadi 3Y sama dengan min 2X. Nah, kita fokus dengan ini, angka 1Y tidak perlu lah. Saya bagi dengan 3, maka ini saya bagi dengan 3. Maka inilah gradien yang kita punya, min 2/3. Dengan cara yang sama juga, berarti 2Y sama dengan min 3X. Nah, ini yang saya pindahkan adalah yang X-nya ya, karena Y-nya sudah positif. Berarti ini saya bagi 2, ini saya bagi 2. Ingat, dibagi 2-nya itu dengan koefisien dari fungsi Y. Nah, berarti ini gradien yang saya peroleh adalah min 3/2. Tentu tidak sama, berarti pilihan jawaban yang A salah. Dengan cara yang sama juga, kita lihat 2X ditambah 4Y, berarti untuk soal yang ini, berarti 4Y sama dengan 2X. Berarti saya bagi 4, maka menghasilkan nilai bagi 4, maka hasilnya adalah 1/2 ya, kan 2/4 diperkecil 1/2. Cara yang sama juga, 2Y sama dengan min X. Oke, oh sorry, ini X nya belum saya buat minus. Nah, berarti saya bagi dengan 2, berarti hasilnya adalah ini depannya min 1 ya. Nah, depannya 1 ya. Nah, ini gradiennya sama nih. Berarti bisa jawabannya kemungkinan besar jawabannya yang B. Kita cek lagi yang lainnya. Berarti cara yang sama juga, maka
X sama dengan 5Y. Ini saya pindahkan Y-nya. Saya bagi 5, ini saya bagi 5. Depannya 1 ini ya. Nah, 1/5. Ini juga sama. 2X sama dengan 10Y. Saya bagi 10. Nah, karena angka Y-nya adalah angka 10. Berarti, nah, 2/5. Nah, ini nilainya sama. Kalau diperkecil ini 1/5. Nah, ini berarti yang C pun jawabannya benar. Kalau untuk yang X ini kan berkebalikan, berarti ya yang D ini berkebalikan, salah ya. Yang ini pun ini tidak berkebalikan. Kalau kita cek kan 4Y sama dengan min 2X. Maka kalau kita bagi 4, ini dapatnya min setengah ya. Dan ini kalau saya tukar tempat kan berarti X sama dengan 2Y. Nah, berarti ini saya bagi 2. Nah, ini positif hasilnya, satunya min setengah, yang lainnya 1/2 positif. Berarti jawabannya ada 2 loh. Kalau dipikir jawabannya 2, tapi kita cek kembali, lihat konstanta berikutnya. Artinya angka yang sendirian yang ada tanpa variabel itu namanya konstanta. Cek, ini 5, ini 10. Artinya dia kelipatannya. Nah, kalau yang lainnya apa kelipatan 2? Kita cek X-nya kelipatan 2 juga enggak? Ini yang pertama 1, yang lainnya 2. Ini kelipatan 2 juga. Yang pertama min 5, yang lainnya min 10 itu juga kelipatan juga. Nah, kalau yang kelipatan juga itu bukan sejajar namanya, tapi dia berhimpit. Jadi ya, berhimpit. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ini salah satu soal yang menuntut kalian untuk teliti. Soalnya simple, mudah, tapi di sini ada beberapa jebakan yang salah. Ini adalah angka sama, beda tanda. Yang lainnya angka benar-benar sama, tapi dilihat dari dia berhimpit atau sejajar. Kalau dengan kalimat berhimpit itu artinya garisnya dia juga sebenarnya kalimatnya. Oke, berarti untuk soal pertama dari soal nomor 4 jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal keduanya. Dikatakan saling tegak lurus jika M1 dikali dengan M2 menghasilkan angka min 1. Atau dengan kata lain, kalian balik, kalian rubah tandanya. Seperti itu. Kita cek. Fungsinya saling tegak lurus pula dengan garis yang mana. Nah, berarti kan yang diminta adalah garis 2Y sama dengan 3X dikurang 6, itu mereka saling tegak lurus dengan yang lainnya. Artinya fungsi dari 2X sama dengan 3X dikurang 6 itu dia tegak lurus dengan yang mana juga. Kalau dilihat dari garisnya 2Y sama dengan 3X dikurang 6, maka gradiennya itu tinggal kita bagi 2 kan ini. Bagi 2, maka gradiennya yang kita peroleh adalah 3/2. Nah, kemudian untuk gradien yang lainnya, berarti ini artinya gradien pertama. Nah, untuk gradien yang keduanya, maka cukup dengan cara kalian mencari dengan mengembalikan saja. 3/2 saya balik jadi 2/3. Yang ini positif, maka jawabannya ini harus negatif. Nah, ini jadi gradien yang saya peroleh adalah minus 2/3. Cukup seperti ini. Ini cara paling mudahnya daripada kalian harus mengalihkan. Ini banyak juga yang bingung mengalihkannya. Tapi dasarnya kalian harus paham juga bahwa seandainya kalau saya buat penulisannya menjadi 3/2 dikali dengan M2 hasilnya harus min 1. Maka saya bagi, ini kanan bagi kiri, berarti min 1 saya bagi dengan 3/2. Ini kan mengajarkannya bahwa min 1 dikali 2/3. Maka hasilnya akan sama, min 2/3. Seperti ini. Kalau dilihat dari jawaban yang hasilnya minus 2/3, kalau gradien karena depannya sudah angka 1 semua, koefisien dari Y, maka kita cukup melihat koefisien dari X saja. Yang min 2/3 di sini jawabannya hanya E, maka itulah jawabannya. Mudah ya. Lanjut ke soal berikut. Nah, ini soal berikutnya adalah fungsi yang sejajar dengan fungsi 2X dikurang 3Y ditambah 6 sama dengan 0 dan melalui titik 0,1 adalah. Nah, ini saya akan memberikan cara mudahnya. Jadi kalau ada soal seperti ini, namanya sejajar itu berarti bentuknya akan sama. Cuman nanti yang membedakan adalah konstantanya saja. Jadi 2X dikurang 3Y saya copy paste. 2X dikurang 3Y, nah sama dengan. Nah,
Kemudian 2. Nah, di sini kan ada tulisan 0,1, artinya X-nya adalah 0, Y-nya ada artinya 1. Berarti saya ganti dengan angka 0. Nah, kemudian dikurang 3 dalam kurung 1. Nah, ini artinya saya tulis menjadi 2X dikurang 3Y. Ini cara termudahnya ya, 0 dikurang 3. Maka 2X dikurang 3Y sama dengan min 3. Nah, ini sebenarnya sudah jawabannya. Nah, tapi diminta dalam soal bentuk X. Nah, lagi-lagi kalian dituntut untuk lebih bisa kreatif dalam menjawab setiap pertanyaan. Saya lihat 2X ditambah dengan 3 ya. Saya pindah ruaskan, yang Y-nya kan negatif, saya pindahkan ke kanan. Nah, ini akan jauh lebih mudah kalau daripada kalau Y-nya tetap di tempat. Ini saya bagi 3 semua, dibagi 3, saya bagi 3, maka kenapa bagi 3? Karena fungsi Y-nya yang diminta sama dengan 1. Berarti Y sama dengan 2/3X ditambah 1. Inilah jawabannya. Penulisannya seperti yang saya bilang awal-awal, itu bisa ditukar tempat jadi Y sama dengan 2/3X tambah 1. Jadi nggak perlu bingung, hasilnya sama saja. Kalau dilihat dari jawaban, maka jawabannya mengacu ke jawaban dengan pilihan C. Nah, berikutnya, fungsi linier P melewati titik min 1,2 dan 2,-1 serta tegak lurus dengan garis AX ditambah BY ditambah C, dan jika diketahui yang juga diketahui melewati titik pusat koordinat. Ingat, pusat koordinat adalah 0,0 ya. Maka jumlah A tambah B tambah C berapa? Nah, gitu ya. Nah, kalau melewati titik fungsi P linier, nah, fungsi linier P melewati min 1,1 serta lurus, artinya kalian dituntut mencari gradien dulu titik P. Nah, ketika kalian dapat gradien titik P, maka tegak lurus gradien yang lainnya, maka caranya sama dengan yang soal sebelumnya tadi. Nah, kita cari gradiennya. Gradien adalah selisih dari fungsi Y dengan X. Maka 2 saya kurangkan dengan min 1. Saya mulai dari yang ini ya. Nah, nih. Kemudian per min 1 dikurang 2. Maka saya dapatkan nilai 3 per min 3. Gradien yang saya peroleh min 1. Karena gradien yang pertama saya dapat min 1, artinya ini gradien P ya, maka gradien garis yang lainnya, garis yang keduanya adalah saya balik saja. Nah, tapi kalau 1/1 dibalik tetap 1/1, berarti yang kita pindah tinggal tanda saja. Kalau di sini negatif, maka jawaban ini adalah positif 1. Nah, atau tulis saja 1 lah. Nah, ini. Maka gradien yang dimau adalah 1. Tadi yang sudah saya bilang, melewati gradiennya 1 melewati pusat 0,0. Nah, melewati pusat 0,0 artinya kalau kita tulis Y dikurang Y1 sama dengan gradien kedua, kan tegak lurus ya, yang diminta X per X1. Maka ini adalah X1, ini adalah Y1 nya dalam soalnya. Berarti Y dikurang 0 sama dengan 1, X dikurang 0. Nah, berarti Y sama dengan X. Nah, ini jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan X. Nah, tapi kan mintanya dalam bentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 mintanya. Kalau minta seperti ini, dalam arti X-nya kita pindah ke kiri atau Y-nya kita pindah ke kanan, sama saja hasilnya. Nah, maka kalau seandainya Y-nya yang saya pindah, X yang saya pindah ke sana, artinya ke kanan, maka menjadi min X ditambah dengan Y. Nah, kan karena nggak ada C-nya, maka saya tulis saja 0 sama dengan 0. Nah, ini nggak jadi masalah. Jadi kalau dilihat dalam soal, maka A itu adalah min 1. Kan sama A itu adalah koefisien depan X, berarti X-nya ini min 1. Dan B itu adalah koefisien depan Y. Ya kan? Berarti Y-nya 1. B-nya ya. Kemudian C-nya karena nggak ada, maka 0. Maka kalau ini saya jumlahkan, berarti min 1 ditambah 1 ditambah 0, maka hasilnya adalah 0 itu sendiri. Maka jawabannya adalah ya A. Tuh, soal berikutnya. Nah, ini soal terakhir nampaknya nih.
Di sini kalau dilihat pada grafik fungsi, nampak jelas garis L dan garis K saling sejajar dan tegak lurus dengan garis M dan N yang juga saling sejajar. Artinya kalau dilihat M dan N sejajar. Biasanya kalau sejajar itu kalau tanpa kata-kata ya ada tanda panah dua gini. Kalau berarti yang lainnya karena sudah dipakai, maka saya tulis seperti ini. Nah, seperti ini ya. Yang diminta adalah luas daerahnya, maka luas daerah yang ini, nah ini yang sudah, yang ini saling tegak lurus kalau lihat gambar ya. Maka kita cari tahu, berarti artinya ini kalau seperti dilihat gambar nih bentuknya adalah persegi panjang karena mereka sudah sejajar dan saling tegak lurus satu dengan yang lainnya. Berarti kita cari yang ini, berarti ini adalah panjangnya, yang ini adalah lebarnya. Oke. Berarti luas sama dengan tinggal panjang dikali lebar. Wah, ini SD sekali ya, cuman cara menghitungnya yang tidak SD. Oke. Kita lihat dari garis mana yang bisa kita cari langsung gitu. Kalau dilihat dari titiknya, maka kita bisa mulai dari garis yang N, garis N, karena melewati dua titik yang diketahui yaitu 0,-4/3 dan 2,0. Berarti itu yang paling gampang. Kita gunakan rumus Hess. Rumus Hess itu adalah rumus yang mencari persamaan garis dengan cara membaliknya. Berarti ini adalah garis Y, maka kita balik jadi -4/3X ditambah 2Y sama dengan kalikan -4/3 dikali dengan 2. Ini kalau dilihat jadinya -4/3X ditambah 2Y sama dengan -8/3 karena tidak bisa dibagi 2 dan 3 nya. Kita biar sederhana kita kali dengan angka -3. Nah, kita kali dengan -3, maka dikali dengan -3 jadi positif. Nah, berarti 4X ya. Dikali dengan -3 jadi -6Y, dikali dengan -3 hasilnya jadi positif 8. Kemudian kita sederhanakan, boleh sederhana boleh tidak, tapi kalau mau disederhanakan berarti ini saya bagi kembali dengan 2 menjadi 2X dikurang 3Y sama dengan 4. Nah, ini persamaan garis yang jauh lebih sederhana dari garis N. Nah, ini garis N, saya sudah punya garis N. Nah, katanya sejajar. Nah, garis N, kalau dilihat-lihat garis N itu, maka gradiennya adalah kita pindahkan 2X sama dengan 3Y tanpa melihat konstanta 4-nya, maka kita bagi dengan 3. Jadi baginya itu dengan huruf yang ada di Y-nya, dibagi dengan 3. Maka gradien untuk N-nya adalah 2/3. Kalau gradiennya sejajar, kan bilangnya sejajar garis N dengan garis M. Maka gradien garis M itu nilainya 2/3 juga. Kalau dilihat titiknya itu melewati 0,0. Nah, ini titik M itu melewati 0,0. Karena melewati 0,0, maka dengan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1, kita bisa peroleh nilainya menjadi Y dikurang 0 sama dengan 2/3 dalam kurung X dikurang 0. Maka garisnya Y sama dengan 2/3X. Nah, ini kita peroleh ini untuk garis si M ya. Maka kalau bisa dilihat jawabannya, kalau kita kalikan X-nya ya, berarti 2/3X dikurang Y, nah, ditambah 0 sama dengan 0. Persamaan garisnya kalau saya mau bentuknya AX tambah BY tambah C. Maka saya kalikan dengan 3, ini saya kali dengan 3, maka menjadi 2X dikurang 3Y ditambah 0 sama dengan 0 juga ya. Nah, untuk mencari jarak, nah berarti yang kita cari itu adalah jarak L ya. Kita menggunakan jarak dua garis sejajar. Nah, cara mencari jarak dua garis sejajar kita tulis dulu soal persoalannya. 2X dikurang 3Y ditambah 4 tambah 4 ya, tambah 4 sama dengan 0
Yang lainnya adalah 2x dikurang 3y tambah 0 tambah 4. Ini kurang 4 ya, sama dengan 0. Nah, ini cara mencarinya bagaimana? Nah, yang penting adalah ini sudah sederhana dan angkanya sama. Ini syarat mencarinya. Kemudian cara mencarinya yaitu dengan cara kita lihat dari konstantanya saja. Konstantanya di sini itu adalah min 4 dengan 0. Maka itu kita mutlak atau mereka selisihkan. Selisih itu adalah besar kurang kecil, yang penting positif berarti ya. Mutlak berarti 0 dikurang min 4. Nah, seperti ini. Kemudian per akar dari angka-angka yang kembar tadi, berarti 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Dari mana? Nah, ini 2 yang ini, min 3 dari yang ini. Ini sama kan? 2 min 3. Maka kita dapat hasil 4 per 2 kuadrat 4, min 3 kuadrat 9, 4 tambah 9 13. 13 kan nggak bisa diakar. Nah, berarti kita sudah punya panjangnya, panjangnya belum ya. Lebarnya adalah 4 per akar 13. Nah, oke. Itu untuk mencari lebarnya. Bagaimana untuk mencari panjangnya? Nah, mencari panjangnya berarti kita harus cari tahu garis K dan garis L persamaannya. Nah, kita mencari yang paling gampang saja, garis K. Nah, garis K itu berarti saya coba tulis mencari garis K. Nah, mencari garis K ini karena dia tegak lurus dengan gradien garis N, maka gradien garis K itu adalah kebalikannya dan tandanya dilawan. Awalnya adalah gradiennya 2/3, maka menjadi 3/2. Dia positif, maka ini negatif. Nah, mudah ya. Kemudian, gunakan persamaan garis Y dikurangi Y1 sama dengan M kedua karena tegak lurus, X dikurang X1. Dan ketahui juga dia melewati 0,0. Nah, melewati 0,0, maka rumusnya menjadi Y saja karena dikurang 0, berarti atau tulislah Y dikurang 0 sama dengan M2 nya min 3/2 dalam kurung X-nya dikurang 0. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan min 3/2 X saja. Itu ya. Nah, otomatis kita bisa tuliskan, kita pindah ruaskan ke kanan menjadi 3/2 X ditambah Y ditambah 0 sama dengan 0. Nah, kita kalikan dengan 2 menjadi 3x ditambah 2y ditambah 0 sama dengan 0 gitu ya. 0 itu kita rubah menjadi bentuk fungsi ax tambah by tambah c. Nah, ini garis K. Bagaimana untuk garis N? Nah, saya tulis kembali warnanya biru. Mencari garis L ya, garis L. Mencari garis L itu kalau kita menggunakan garis K karena sejajar, maka caranya pakai cara yang garis sebelumnya juga bisa. Nah, ini saya aplikasikan. Jadi ini kayak dengan kesana ilmu ini. Jadi ilmu jadi banyak soal. Bentuknya sama, 3x tambah 2y. Kalau sejajar itu kan sama. Jadi yang kita fokuskan adalah yang sama seperti ini ya. Sama dengan, nah ini 3 buka kurung. Nah, karena garis L itu melewati 2,0, nah ini sama dengan N ya, ini melewati 2,0, dia tegak lurus. Itu maka 2,0 berarti dikali dengan 2, nah ditambah dengan 2, 0, Y-nya kan 0. Maka menjadi 3x ditambah 2y sama dengan 3 kali 2, 6, 2 kali 0, 0, 6 tambah 0 berarti 6. Bisa ditulis menjadi 3x ditambah 2y dikurang 6 sama dengan 0. Nah, seperti halnya tadi mencari panjang, mencari lebar, maka panjangnya dengan cara gradis yang sama, 3x tambah 2y dikurang 6 sama dengan 0. Satunya lagi adalah 3x tambah 2y ditambah 0 sama dengan 0. Nah, ini kan sama nih dalam hal ini. Nah, ini sudah sama. Maka mencari jaraknya ya bisa dilakukan dengan cara
mutlak min 6 dikurang 0 per akar kuadrat dari 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya di akar ya. Kemudian hasilnya jadi 6 per 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, 9 tambah 4 13, di akar tidak bisa 13. Maka ini menjadi panjangnya. Jadi kita sudah punya panjangnya adalah 6 per akar 13. Nah, berarti saya tulis 6 per akar 13. Nah, ini berarti luasnya menjadi 6 kali 4, 24. Akar 13 kali akar 13 ya 13. Berarti kita peroleh nilainya adalah luasnya 24 per 13. Berarti jawabannya adalah yang C. Memang agak panjang, tapi sebenarnya simple untuk menghitungnya. Memang di sini hanya dibutuhkan ketelitian dan Jadi semoga soal-soal yang saya berikan ini bisa memotivasi kalian untuk belajar matematika, bukan untuk memperburuk kalian tentang matematika itu sulit. Justru matematika itu kaya akan khazanah ilmu. Mudah-mudahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.